Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Ahmad, dosen Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, salah satunya yaitu mata kuliah Perpetaan dan SIK, di mana saya akan menyampaikan pertemuan ke-9 dengan materi konsep dasar sistem informasi geografis. Adapun materi ini merupakan fondasi bagaimana mahasiswa nantinya akan bisa menyampaikan atau mengerjakan software-software yang berkaitan dengan sistem informasi geografis, salah satunya misalkan ArcGIS, QGIS, di mana mereka bisa menyampaikan apa itu konsep dasar SIK, kemudian apa itu komponen-komponen SIK, bagaimana data spasial, bagaimana data atribut, dan bagaimana dia bisa menerapkan mata kuliah ini pada kasus nyata atau nanti kita bisa bahas dalam studi kasus. Adapun mata kuliah ini menggunakan metode student centered learning, di mana saya akan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, kemudian bertanya jawab, kemudian saya memberikan studi kasus supaya mahasiswa bisa mengerti pengaplikasian dari konsep sistem informasi geografis ini di lapangan, khususnya di bidang pertambangan. Baik, kita mulai videonya. Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, hari ini kita pertemuan ke-9 ya. Materinya melanjutkan dari, nggak melanjutkan sih, ini materi baru, tapi ada hubungannya dengan materi sebelum UTS. Jadi sebelum UTS itu kalian sudah mempelajari materi tentang topografi atau yang berkaitan dengan perpetaan ya. Nah, sekarang setelah UTS, kalian itu akan mendalami tentang materi bagaimana peta itu bisa divisualisasikan. Nah, cara memvisualisasikan peta itu adalah dengan memasukkannya ke dalam sistem. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Mempelajari SIG ini, sistem informasi geografis ini, diharapkan ya kalian itu akan menguasai 4 komponen ini ya. Kalian bisa menjelaskan bagaimana pengertian sistem informasi geografis itu sendiri, kemudian bisa mengidentifikasi apa saja nih komponen dari SIG itu, kemudian membedakan ada namanya data spasial sama data atribut. Terakhir kita bisa memberikan contoh bagaimana penerapan SIG di dalam bidang pertambangan. Ini saya sudah menampilkan satu gambar. Menurut kalian ini apa? Google Map. Di dalam Google Map itu isinya apa? Peta. Nah, di peta ini ada beberapa komponen ya. Ingat kata-kata komponen. Di sini komponennya ada apa saja? Yang warna hijau itu apa? Jalan. Kemudian yang warna merah apa? Titik lokasi. Kalau di sini kita belum bisa membaca ketinggian ya atau elevasi. Ini contoh yang kedua. Ini dari Google Earth. Kalian ada yang tahu Google Earth? Udah pernah pakai Google Earth? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Jadi di Google Earth itu dia lebih rinci daripada Google Map. Jadi kalau misalkan di Google Earth kalian mau klik di satu titik, itu nanti akan keluar namanya koordinat ya. Jadi koordinat itu ada 2 komponen ya. Koordinat itu ada X dan Y atau itu dan latitude. Nah, jadi ibaratnya ya, SIG itu adalah suatu dapur. Jadi di dalam dapur itu ada apa? Ada kompor. Kompor itu masuk apa? Alat ya. Masuk di alat. Kemudian ada sayur, ayam, itu masuk apa? Bahan. Kemudian nanti jadi masakan atau minuman, itu apa? Output. Nah, sama SIG itu sistemnya seperti itu. Jadi ada inputnya, kemudian ada bahan atau yang dinamakan data, ya. Kemudian nanti ada outputnya. Outputnya berupa peta secara visual, gitu. SIG itu merupakan sistem penanganan data keruangan gitu ya, karena dia menggambarkan satu wilayah yang dimana itu disebutnya satu ruang gitu ya. Dan ada juga yang menyampaikan kalau SIG itu adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras. Perangkat kerasnya apa? Laptop ya. Kemudian komputer kalau yang pakai komputer. Kemudian ada printer ya untuk mengeluarkan outputnya. Nah, kalau perangkat lunak itu baru softwarenya. Softwarenya macam-macam. Ada ArcGIS, kemudian ada apa lagi? QGIS, apa lagi?
Google Map Global Mapper ya. Kemudian tadi itu ya Google Earth itu juga masuk di dalam software. Kalian tuh memegang suatu PT misalkan ya. Kalian mau membuka lokasi tambang baru misalkan. Nah, data utama, data awal-awal yang akan kalian cari itu apa kira-kira? Data apa saja? Koordinat ya. Saya tulis di sini ya. Koordinat. Kemudian apa lagi? Butuh data apa lagi? Perlu nggak kita mencari data sungai di situ misalkan? Perlu. Kita pakai data sungai. Kebaca nggak di peta itu perbedaannya sungai dan jalan? Kebaca kan? Berarti selain sungai? Jalan. Berarti data jalan juga kita harus lihat. Kemudian selain 3 komponen ini apa saja? Pemukiman ya. Di situ misalkan kita mau bangun lokasi pertambangan, kita perlu tahu dong di situ ada masyarakat nggak yang tinggal di situ ya kan? Oke, kemudian pemukiman. Setelah pemukiman apa lagi kira-kira? Tutupan lahan, benar, tutupan lahan atau vegetasi. Saya kasih mini games ya. Jadi kalian cepet-cepetan menyebutkan. Nanti saya menyebutkan sesuatu, kalian mengelompokkan itu dia masuk ke spasial atau masuk ke atribut. Jaringan sungai. Spasial. Kemudian daerah konservasi bau mata. Atribut. Oke, udah paham ya. Kemudian jumlah penduduk. Spasial atau atribut? Spasial atau atribut? Itu kalau di peta jumlah penduduk masuk nggak di gambar? Enggak, berarti dia masuk di atribut. Oke, masuk di atribut ya. Kalau elevasi? Spasial. Oke, kurang lebih udah paham ya sampai sini. Ini salah satu contoh dari peta ya. Ini peta apa ya? Gambarnya apa ya? Mata air ya. Mata air. Jadi ini menunjukkan ini peta buffer ya. Jadi dia menunjukkan daerah mata air bau mata ya. Ini di daerah bau mata. Jadi ini kurang lebih ini kita bisa melihat jangkauan dari mata air tersebut bisa sampai di mana saja, wilayahnya bisa mencakupi mana saja gitu ya. Di sini ada beberapa informasi nih. Ini garis-garis yang kayak gini namanya kontur. Jadi kita bisa tahu nih dia ada angkanya. Jadi kita bisa tahu nih dia ketinggiannya berapa. Kemudian 250 berarti ketinggiannya di sini sama ketinggiannya di sini itu sama gitu. Kalau 250 sama 225 lebih tinggi mana? 250 atau 225? 250. Jadi ini puncak ya istilahnya gitu ya. Jadi ini sebaran mata air, aliran mata air dari mata air bau mata tadi itu. Tuh, jadi dia mengalirnya ke arah mana ini? Utara apa selatan? Kalau peta di atas apa? Utara ya. Nah, jadi dia alirannya dominan ke arah sini. Sebelum mengakhiri perkuliahan, saya mau memberikan semacam mini quiz ya, atau bisa kita sebut dengan assessment. Itu saya masukkan di dalam @link kalian masing-masing. Jadi tolong dibuka @linknya masing-masing. Oke. Nanti di situ saya sudah memasukkan kuisnya. Kalian kerjakan, dikumpulkan di @link juga ya. Oke, mungkin itu materi dari saya sore hari ini. Kalian sudah kurang lebih bisa memahami gitu ya, apa itu data spasial, apa itu data atribut. Kemudian secara umum kalian sudah bisa memahami apa itu sistem informasi geografis ya. Oke, untuk minggu depan kita akan melanjutkan, mungkin kita langsung ke aplikasi ya. Jadi mungkin dipersiapkan teman-teman laptopnya minggu depan. Kemudian softwarenya kita butuhkan itu Google Earth dan ArcGIS ya. Jadi nanti kita bisa demonstrasi atau latihan bareng-bareng di situ. Oke, untuk hari ini mungkin sekian. Terima kasih. Selamat sore. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Adapun saya menggunakan platform @link dan Google Drive di mana saya memberikan materi, kuis, tugas, UTS maupun UAS di mana mahasiswa itu bisa mengakses @link dan Google Drive tersebut sebagai bahan belajar mereka.
Bagi saya, pembelajaran di perguruan tinggi itu bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga bagaimana kita bisa mengkorelasikan materi itu dengan penelitian dan pengabdian yang relevan, dan bagaimana mahasiswa itu bisa berpikir bagaimana pengaplikasian dari materi tersebut di lapangan, terutama bagi mereka yang akan menjadi insinyur pertambangan. Demikianlah video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.